Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ilmu administrasi dan perkembangannya di Indonesia. Nah, kepada dosen pembimbing yaitu Pak C. Gunawan, saya izin mempresentasikan. Nah, di sini ada isi judul. Apa sih administrasi itu? Nah, administrasi secara etimologis berasal dari kata Latin, yaitu administration, yang dapat berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan. Di Italia, istilah ini berkembang menjadi administration. Di Prancis dan Inggris dan Jerman, administrasi juga berasal dari kata Belanda administrati yang diartikan sebagai istilah tata usaha, yaitu segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, mengetik, koresponden, kearsipan, dan sebagainya. Dalam bahasa Yunani terdiri atas kata ad dan ministrer yang berarti mengabdi atau melayani atau juga berusaha untuk memenuhi harapan setiap orang. Nah, di sini juga yang pertama sejarah pemikiran ilmu administrasi. Yang pertama, administrasi sebagai ilmu disiplin. Poin pertamanya itu tahap-tahap perkembangan administrasi sebagai ilmu. Nah, di sini ada survival period. Nah, survival period ada pada tahun 1886 sampai 1930. Nah, tahun ini juga bisa disebut lahirnya ilmu administrasi. Karena pada tahun itulah gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat, yang dijuluki juga sebagai Bapak Ilmu Manajemen, dan kemudian diikuti oleh Henry Valois di Prancis yang dijuluki juga Bapak Ilmu Administrasi. Dalam masa ini, para sarjana mulai memperjuangkan supaya pengetahuan administrasi sebagai ilmu yang mandiri atau sebagai salah satu tata tertib ilmu disiplin. Demikian juga dalam masa inilah para ahli sarjana mengkhususkan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen. Nah, yang kedua ada consolidation and completion period. Dimulai pada tahun 1930 sampai 1945. Nah, dalam masa ini para sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik hubungan yang bersifat resmi, dinas, formal, maupun yang tidak resmi atau informal. Pada masa ini pula ditulis pula hampir semua buku mengenai hubungan antar manusia dalam kegiatan kerjasama mereka. Nah, yang ketiga ada behavioral period. Dimulai pada tanggal 1959 sampai sekarang. Nah, behavioral period, dalam masa ini para sarjana administrasi mulai mengadakan perhatian serta peningkatan terhadap penyelidikan mengenai tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan organisasi dan dalam bidang pekerjaannya, sistem maupun pendekatan kontingensi. Nah, yang kedua ada syarat administrasi sebagai ilmu. Yang pertama, menggunakan metode ilmiah. Nah, menggunakan metode ilmiah atau metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara atau teknik ilmiah yang dimaksud adalah di mana kegiatan penelitian itu dilaksanakan berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar manusia. Empiris berarti cara atau teknik yang dilakukan selama penelitian itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau teknik atau langkah yang digunakan selama proses penelitian. Sistematis maksudnya adalah proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang logis. Nah, yang kedua ada universal. Universal adalah bersifat umum atau menyeluruh. Dimanapun tempat terjadinya kegiatan administrasi, maka kegiatan itu sama seperti yang dilakukan oleh individu lain di tempat lain pula.
ia administrasi, maka kegiatan itu seperti yang dilakukan oleh individu lain di tempat lain pula. Ia tak terikat oleh ruang dan waktu. Selain itu, ada pembuktian atas kebenarannya. Tujuannya adalah agar ia dapat diterima di masyarakat umum. Apabila kebenarannya tidak teruji, maka teori atau ilmu tersebut hanya dibenarkan oleh si pembuat saja, tidak secara umum. Nah, yang ketiga, mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Fayol meletakkan sejumlah prinsip-prinsip daripada prinsip-prinsip umum daripada administrasi yang dipergunakan sebagai suatu rangka. Salah satu dari bab bukunya yang membagi prinsip-prinsip itu menjadi 14 bagian, yaitu pembagian pekerjaan, kewenangan dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan pemerintah, kesatuan arah, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan individu, penggajian, sentralisasi, skala hierarki, tata tertib, keadilan, stabilitas daripada jabatan, prakarsa. Yang terakhir ada solidaritas antara sesama kawan bekerja. Nah, yang keempat mempunyai objek. Salah satu unsur yang terpenting dalam ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah adalah objek. Objek terbagi dalam dua bagian, yaitu objek formal dan material. Objek material dari administrasi adalah manusia itu tersendiri atau pelaku dari administrasi itu sendiri. Sementara objek formal dari administrasi adalah perilaku atau tindakan-tindakan manusia dalam melakukan administrasi. Nah, yang kelima mempunyai sistem. Setiap ilmu dalam dirinya mempunyai suatu sistem, artinya merupakan sebuah kebulatan dan keutuhan tersendiri dan terpisah dari ilmu lainnya. Misalnya, psikologi merupakan kebulatan tersendiri yang terpisah dengan antropologi. Begitu pula dengan administrasi. Administrasi memiliki sistem tersendiri dan terpisah dengan ilmu lainnya, di mana administrasi membahas tentang suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara rasional dengan menggunakan prinsip efektivitas dan efisien. Nah, yang keenam dapat dijadikan teori. Mengapa tidak ada pendidikan administrasi? Tanya Fayol. Kenyataan bahwa waktu itu belum adanya teori administrasi, sebab teori-teori tidak mungkin adanya pengajaran. Sebenarnya tidak sedikit teori-teori dari seseorang yang berpengalaman memimpin suatu bidang dengan khusus dan sukses. Tetapi usaha-usaha pengumpulan daripada prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, metode-metode, prosedur-prosedur dan sebagainya yang dipergunakan untuk mengecek dari pengalaman umum tersebut belum ada. Nah, perkembangan administrasi dan manajemen di Indonesia. Nah, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni dibagi menjadi 3 fase, yaitu tahap prasejarah, tahap sejarah, dan tahap zaman modern. Yang ketiga, zaman modern. Yang pertama, tahap prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi. Bukti-bukti sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa pada tahap prasejarah ini administrasi dan manajemen sudah berkembang dengan baik. Meskipun mungkin secara tidak sadar masyarakat purba telah menjalankan roda administrasi berdasarkan apa yang sekarang disebut sebagai prinsip-prinsip administrasi dan manajemen. Karena kebutuhan masyarakat yang dipuaskan melalui penerapan prinsip-prinsip administrasi dan manajemen relatif masih sederhana, maka pada umumnya sistem administrasi dan manajemen pun relatif masih sederhana, maka pada umumnya sistem administrasi dan manajemen
belum serumit yang digunakan sekarang ini. Nah, yang kedua tahap sejarah. Tahun 1 Masehi sampai dengan 1886. Berhubung dengan gelapnya sejarah dunia pada umumnya selama 15 abad pertama dari sejarah dunia modern, bidang administrasi dan manajemen pun turut mengalami kegelapan. Berarti tidak banyak yang diketahui tentang perkembangan administrasi dan manajemen selama 15 abad itu. Kemudian diketahui bahwa timbulnya gereja Katolik Roma yang telah mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori administrasi dan manajemen. Dengan kata lain, gereja Katolik Roma telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan administrasi dan manajemen. Selama hampir satu abad, hasil karya ini terlupakan dan baru diselidiki kembali lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor dari Amerika Serikat. Gerakan ini dimulai pada tahun 1886. Gerakan ini sekaligus melandai dua hal, yaitu berakhirnya status administrasi dan manajemen sebagai seni semata-mata, tetapi mulai berstatus karena administrasi dan manajemen itu diakui pula sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, berakhirnya tahap sejarah dan perkembangan administrasi dan manajemen, dan tibanya zaman modern yang dimulai pada tahun 1886 dan yang masih berlangsung terus hingga dewasa ini atau masa ini. Nah, yang ketiga ada zaman modern. Seperti telah terlintas dari analisis histori yang amat sangat singkat di atas, fase terakhir dari perkembangan administrasi dan manajemen oleh penulis diberi nama zaman modern, ditandai oleh lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat. Gerakan manajemen ilmiah tersebut lahir pada tahun 1886 karena pada tahun itulah Taylor sebagai seorang sarjana pertambangan yang bekerja pada Midvale Steel Company di Philadelphia mulai mengadakan penyelidikan dalam rangka usaha mempertinggi efisien perusahaan dan meningkatkan produktivitas para pekerja. Nah, yang kedua di sini ada perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama ada tahap survival. Dimulai pada tahun 1886 sampai 1930. Nah, tahap survival ini sering dikatakan sebagai tahun lahirnya administrasi karena tahun inilah gerakan manajemen dimulai oleh Frederick Winslow Taylor. Dalam jangka waktu yang paling panjang, para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen memperjuangkan diakuinya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua ada tahap konsolidasi dan penyempurnaan dimulai pada tanggal 1930 sampai 1945. Tahap ini disebut tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil administrasi dan manajemen disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dan waktu ini pula gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi dan niaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Nah, yang ketiga ada tahap human relation. Tahap ini dimulai pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, tahap ini disebut sebagai human relations karena setelah terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil yang sudah teruji kebenarannya,
perhatian para ahli dan sarjana beralih pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal apa yang perlu diciptakan, dibina, dan dikembangkan oleh antara manusia dan semua tingkatan-tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam usaha yang intim dan harmonis. Nah, yang keempat ada tahap behavioralisme. Dimulai pada tahun 1959 hingga sekarang. Tahap behavioralisme ini berakhir. Ilmu administrasi dan manajemen akan memasuki tahap matematika. Dugaan ini didasarkan kepada observasi yang teliti serta gejala-gejala yang telah dimulai terlihat sebagai akibat dari ditemukannya alat-alat modern sebagai hasil perkembangan teknologi yang amat pesat, yang sekarang pun telah melalui banyak dipergunakan oleh organisasi modern dalam berbagai aspek kegiatannya seperti komputer dan pengelolaan data. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu Djatnodiprodjo 1988 melakukan periodisasi perkembangan dan pertumbuhan administrasi menjadi 3 fase, yaitu fase prasejarah, fase sejarah, dan fase modern. Yang kedua, istilah administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu administration, yang dapat berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan atau pengelolaan. Di Italia, istilah ini berkembang menjadi administration, menjadi administration di Prancis, Inggris, dan Jerman. Administrasi menurut ilmu adalah suatu yang mempelajari aktivitas manusia yang bersifat kooperatif dan bagaimana cara-cara merealisasikannya yang terkumpul secara sistematis. Nah, yang keempat, administrasi adalah sebagai seni. Merupakan proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara kontinu agar administrasi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang benar-benar dapat memberi peranan yang diharapkan. Nah, yang kelima, perkembangan administrasi dalam manajemen sebagai seni itu penting diketahui karena perkembangan tersebut selalu dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang dinamis. Dan sebaliknya, kedinamisan masyarakat dipengaruhi pula oleh dinamika administrasi. Secara historikal, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni itu didasarkan kepada pengetahuan manusia modern serangga tentang kejadian-kejadian di masa lalu pada kebudayaan tertentu pula. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu pengetahuan merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan, tepatnya ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.